kadang-kadang kita tuh seringkali peduli pada asupan-asupan perut. Contoh misalnya kita peduli pada asupan makanan ya. Kita makan misalnya contoh, antum lihat ada gorengan misalnya. Gorengan jatuh di tempat becek, atau nggak usah di tempat becek deh, yang lebih jijik lagi. Jatuh di got misalnya. Antum ambil, antum makan, kira-kira gimana? Enak lah. Enak lah. Iya, Enggaknya enak. ngelihatnya aja udah enak. Nah, ngelihatnya udah malas kan, apalagi kalau masuk ke perut. Nah, pandangan itu adalah mulutnya jiwa. Pendengaran itu juga mulutnya jiwa. Jadi ketika antum khawatir dengan apa yang antum makan lewat mulut antum, harusnya antum khawatir dengan apa yang masuk dalam jiwa antum lewat mata dan telinga. Karena itulah kita diperintahkan oleh Allah menjaga lisan dan menjaga pendengaran, supaya kita kemudian bisa untuk menjaga perut dan menjaga yang di bawah perut. Kan gitu. Paham ya? Nah, gitu intinya. Kira-kira kalau udah nikah terus kemudian kita nggak jaga pandangan, efeknya apa, Ustaz? Efeknya sama. Bedanya ada pemenuhan. Tapi bukan berarti orang sudah nikah boleh jelalatan. Paham nggak maksudnya? Gimana tuh? Jadi gini, Kan Ustaz sering bilang tuh kan, kalau kita Ya. nggak bisa menjaga pandangan sebelum nikah, pasti kita nggak bisa jaga pandangan setelah nikah. Mungkin nggak sih akan terjadi perceraian, cekcok dan lain sebagainya gitu? iya itu maksud saya. Jadi ketika orang contoh sudah nikah, seperti hadis Rasul, dia melihat satu cewek nih, wah cantik. Selesai di situ dia muncul nafsunya, dia bisa kemudian pada istrinya. Tapi apabila dia meneruskan begitu terus, jelalatan, ngeliatin orang, mikirin orang lain, mohon maaf, ngeliatin apa namanya video yang nggak agak gitu kan ya, ujung-ujungnya akan terjadi seperti itu. Karena kenapa? Syaitan kan bekerja kayak tadi tuh. Istri kita itu kan harusnya bisa memenuhi, dan selama kita taat sama Allah, insya Allah istri kita ini akan dibuat cantik terus oleh Allah. Kok bisa sih? Karena Allah sudah jamin. Apa namanya? Allazi anzala sakinah. Sakinatan fi qulubil mu'minin. Allah taruh sakinah itu pada diri kita dan diri dia, sehingga ketika kita melihat dia itu nyenengke wae pokoknya. Menyenangkan bagi kita. Kenapa? Karena Allah kasih di situ sakinah di situ. Tapi begitu kemudian kita berbuat maksiat, sakinah itu tidak dikasihkan pada diri kita. Dan syaitan itu membuat kita tertarik pada perempuan yang lain. Nah, ketika tertarik pada perempuan yang lain, tebak apa yang terjadi? Dia nggak puas sama istrinya di rumah, dia tertariknya sama perempuan yang lain. Coba antum tebak apa yang terjadi? Pertengkaran rumah tangga, selingkuh, lalu kemudian perceraian dan seterusnya. Nah, ini bahaya juga. Jadi ya tetap tidak boleh kita untuk jelalatan walaupun kita sudah nikah ya. Ghadul basar, menjaga pandangan. Dalilnya sudah sangat jelas. Wa kullil mu'minat wa kullil mu'minin apa? Ayyaghuddu min absarihim wa yahfadzu furujahum. Betul. Nah, jadi mereka harus menjaga pandangan mereka, tapi bagi wanita juga sama. Wa kullil mu'minat ayyakhdudna min absarihinna. Jadi mereka harus menundukkan pandangan-pandangan mereka, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, bagaimana sekarang di sosial media misalnya? Sosial media banyak perempuan-perempuan berkeliaran misalnya. Berkeliaran. Nah, kita tidak boleh mengomentari orang lain. Dalil bagi seorang laki-laki, tundukkan pandangan pada yang tidak perlu. Jadi kalau dia sudah tahu jomblo, jangan perhatiin cewek-cewek yang ada di situ. Nah, tapi dia Ustadz, dia mengupload, itu urusan dia, bukan urusan antum. Kalau dia mengupload, itu urusan dia. Kalau